Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat, anak-anak cakep dan anak-anak cantik. Tetap semangat ya. Pagi ini pagi ini kita akan belajar. Ibu guru sebelumnya mau cek dulu apakah semuanya hadir atau ada yang sakit? Hadir semua, Bu. Hadir semua, Ibu. Oke, alhamdulillah. Ya anak-anak, pagi ini kita akan belajar bersama dengan tema aktivitas permainan dan olahraga. Subtemanya gerak dasar lokomotor. Oke, selanjutnya sebelum kita mulai ke materi intinya, Ibu tunjuk dulu ketua kelas untuk pimpin doa. Nanda Ferry mungkin bisa pimpin doanya, Nak? Siap, Bu. Siap. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, teman-teman, baiknya kita membaca doa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, alhamdulillah. Nah, tujuan kita berdoa semoga kita semua diberi kelancaran dan kemudahan serta supaya ilmu yang kita peroleh hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, setelah itu kita akan bernyanyi bersama-sama lagu, karena ini bulan Agustus, kita bernyanyi bersama-sama lagu Hari Merdeka. Oke, 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya Indonesia merdeka. Oke, terima kasih Ananda semua. Kemudian kita menyanyikan lagu Hari Merdeka ini sebagai rasa nasionalis kita untuk bangsa Indonesia. Oke, kita masuk. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, Ibu harap Ananda semua mampu menjelaskan prosedur gerak kombinasi pola gerak dasar lokomotor, jalan, lari, dan lompat. Yang kedua, Ibu harap Ananda semua mampu menjelaskan prosedur gerak kombinasi pola gerak dasar lokomotor, jalan, lari, dan melompat setinggi-tingginya. Kemudian yang ketiga, Ibu harap Ananda semua mampu menjelaskan prosedur gerak kombinasi, pola gerak dasar lokomotor, jalan, lari, lompat, dan meraih benda. Kemudian nantinya kita akan mempraktekkan prosedur gerak kombinasi, pola gerak dasar lokomotor, jalan, lari, dan lompat. Yang kelima, Ibu harap Ananda semua mampu mempraktekkan prosedur gerak kombinasi pola gerak dasar lokomotor, jalan, lari, dan melompat setinggi-tingginya. Yang keenam, mempraktekkan prosedur gerak kombinasi pola gerak dasar lokomotor, jalan, lari, lompat, dan meraih benda. Kemudian, Ananda, ada yang tahu gerak lokomotor itu apa? Gerak berpindah. Gerak Bu. berpindah tempat, Bu. Oke, mantap anak-anak cakep. Nah, gerak lokomotor, nah di sini ada yang tahu ini digambar mereka sedang melakukan apa? Pintar. Oke, jadi mereka sedang melakukan gerak berpindah tempat. Nah, gerak lokomotor adalah gerak tubuh berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lainnya, seperti yang terdapat pada gambar. Selanjutnya, ada yang bisa sebutkan beberapa gerak lokomotor? Berjalan, Bu. Berjalan. Oke, yang pertama itu berlari, pintar. Kemudian yang kedua,
Berjalan. Jalan. Jalan. Yang ketiga, Melompat. melompat. Pintar. Kemudian, nah ini yang pertama yaitu gerak lari. Nah, di sini Ananda bisa melihat gerak lari. Gerak lari adalah gerakan yang dilakukan seperti berjalan dengan tempo yang dipercepat dan gerakan kaki ada saat melayang. Kemudian, nah di sini ada lari pelan. Ibu akan putarkan videonya. Nah, seperti apa gerakannya? Nah, anak-anak bisa melihat ada seorang anak yang berlari dengan kecepatan yang pelan atau santai. Caranya, anak-anak berlari seperti biasa dan jangan lupa gerakan ayunan lengan secara santai dan pelan. Dan ayunkan pula kaki dengan pelan, kecepatannya tidak terlalu cepat atau biasa disebut dengan jogging. Kemudian ibu percepat ya. Oke. Kemudian ada lagi yang kedua, lari cepat. Lari cepat ini berbeda dengan lari pelan tadi. Untuk lari cepat ini, anak-anak melakukan gerak berlari tentu dengan cara atau kecepatan yang lebih. Jadi kalau anak-anak tadi melakukan gerak berlari pelan, maka kecepatannya lambat. Kalau ini lari cepat, maka segera atau secepat mungkin untuk bisa mencapai tujuan. Ibu lanjut. Oke, kemudian gerak berjalan. Ananda bisa melihat ya apa yang dilakukan di gambar. Oke, yang dilakukan di gambar yaitu gerak jalan. Nah, gerak jalan merupakan gerakan tubuh untuk memindahkan tubuh dari tempat yang satu menuju tempat yang lainnya dengan cara melakukan langkah kaki secara bergantian. Kemudian gerak dasar jalan. Gerak dasar jalan, Ibu akan sebutkan salah satu variasi yaitu langkah biasa. Langkah biasa, cara melakukannya dengan langkah biasa, tentu anak-anak bersiap untuk berjalan, lalu pandangan senantiasa tertuju ke depan. Lalu anak-anak perlu ketahui bahwa jika yang diayun kaki kiri, maka tangan kanan yang diayun, begitupun sebaliknya. Jadi untuk antara kaki dan tangan saling berkebalikan. Oke, seperti yang Ananda lihat di gambar. Oke, Ibu, lanjutkan lagi. Nah, ada yang bisa tebak ini gambar apa? Melompat, Bu. Oke, pintar. Nah, gerak melompat. Gerak melompat. Melompat dilakukan dengan menolakkan badan ke atas dan kemudian mendarat menggunakan satu kaki. Gerakan ini memerlukan kekuatan otot dan keseimbangan tubuh serta koordinasi tubuh. Nah, Ibu akan putar lagi video. Nah, melompat. Di sini nantinya pada saat kita praktek, Ibu Guru akan menyiapkan rintangan berupa kardus. Di sini yang nantinya kita akan mempraktekkan kombinasi lari melompati rintangan. Jadi gerakannya lari sambil melompat seperti yang terdapat pada gambar. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Nak? Tidak Masih ada ada yang juga. belum paham? Oke, paham semua ya? Iya, Oke, Bu. Ibu lanjut. Oke. Nah, manfaat kegiatan tadi, manfaat gerak lokomotor itu, yang pertama meningkatkan energi, yang kedua menguatkan otot,
Yang ketiga, meningkatkan kekebalan tubuh. Yang keempat, memperkuat tulang dan sendi. Yang kelima, membantu menurunkan berat badan. Yang keenam, menyehatkan jantung. Oke, kesimpulan. Di antara Ananda semua, ada yang bisa menjelaskan atau menyebutkan gerak dasar lokomotor ada berapa? Saya, Bu. Iya, iya nak. Apa Ada- nak? Ada 3, lari, jalan, dan lompat, Bu. Pintar, pintar Ananda, Adriana. Oke, jadi kesimpulannya tadi yang kita pelajari itu gerak dasar lokomotor, ada lari, ada lompat, ada juga jalan. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan membagi kelompok ya. Ibu akan membagi kelompok. Ibu akan membagi 2 kelompok saja. Untuk kemudian Ibu akan membagikan soal LKPD. Namun soalnya nanti kita kerjakan setelah praktek. Karena setelah praktek itu masih ada waktu 30 menit setelah istirahat. Nah, nanti LKPD-nya kita kerjakan di dalam kelas. Namun sebelumnya kita akan praktek di lapangan ya. Oke. Siap Ananda semua? Siap, Bu. Siap, Bu. Oke, ini tugas LKPD-nya nanti kita kerjakan ya. Nah, nanti setelah masuk kita akan mengerjakan tugas kelompok. Nah, setelah itu kita akan ke lapangan. Oke, kita sudah di lapangan. Ananda Samsur bisa pimpin pemanasannya? Bisa, Bu. Oke, Ya. bisa. Namun sebelumnya kita bentuk lingkaran dulu ya. Kita bentuk lingkaran sambil bernyanyi. Ya, lingkaran besar, lingkaran besar, lingkaran besar, lingkaran besar, lingkaran besar. Bertepuk tangan. Oke, silakan Ananda Samsur pimpin. Ayo teman-teman, sebelum kita bermain, kita pemanasan dulu ya. Oke, 1, 2, 3, 4. Sudah, Bu? Oke, terima kasih Ananda Samsur sudah memimpin pemanasan untuk hari ini. Nah, sebentar kita akan mempraktekkan gerak dasar lokomotor, jalan, lari, dan lompat. Nantinya Ibu akan membuat pos-pos. Yang pertama itu berjalan, yang kedua itu berlari. Ibu akan siapkan juga balok kecil. Nanti itu akan diambil. Kemudian seperti yang ada pada gambar tadi, Ibu akan siapkan kardus. Ya, kardusnya nanti itu kita akan berlari sambil melompat. Oke, kita mulai ya. Oke, kita akan mulai. Oke, selesai. Oke, jadi setelah itu kita akan bertepuk dulu supaya tetap semangat. Kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, pintar semua. Oke, silakan duduk Ananda semua. Nah, sebelum kita pendinginan, Ibu akan menjelaskan kembali gerakan yang kita lakukan tadi, yaitu gerak dasar lokomotor, jalan, lari, dan melompat. Di mana melompat ini yaitu mengangkat satu kaki, bertumpu satu kaki, kemudian melompat. Jadi melompat dan meloncat berbeda ya. Kalau meloncat itu tumpuannya 2 kaki, kalau melompat tumpuannya 1 kaki. Oke anak-anak, karena waktu sudah hampir habis, kita akan pendinginan dulu ya. Oke, silahkan Ananda Samsur untuk memimpin kembali pendinginan. Ya.
Baiklah teman-teman, supaya tubuhnya lebih segar, kita lakukan pendinginan dulu ya. Oke, mulai 1, 2, 3, 4, 5. Ya sudah, Bu. Oke, terima kasih Ananda Samsur. Oke, Ibu, kita akan berdoa sama-sama lagi. Berdoa sama-sama ya. Oke, silahkan Ananda Ridwan bisa memimpin doa sebelum kita kembali ke kelas untuk mengerjakan LKPD. Ya teman-teman, kita berdoa sama. Selesai Bu Guru. Oke, selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran hari ini sudah cukup. Terima kasih Bu, harap minggu depan kita akan kembali mempraktekkan gerak dasar lokomotor. Oke, terima kasih Ananda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, mungkin ada tambahan masukan dari teman-teman. Saya rasa pemanfaatan media yang sudah sangat bagus Ibu ini. Terima kasih Pak. Betul-betul totalitas di PowerPoint atau Canva tadi itu Ibu ini? PowerPoint Pak. Oh, PowerPoint. Iya Pak. Iya, saya pikir satu orang yang mungkin yang bikin ini, anunya mungkin Pak Tamsal juga, satu orang yang bikin barangkali. Karena mirip-mirip di kuliah ini. Masing-masing Pak. Oh, masing-masing. Oh iya. Karena transisinya sama efeknya lumayan. Iya Pak. Ya, mungkin ada tambahan dari Pak Dr. Ilham. Tinggal mau ditambah cukai ini. Bu ini. Iya Pak. Menarik ya apa yang disampaikan. Tapi ada yang perlu juga kita bagaimana mengembangkan variasi-variasi interaksi dalam proses pembelajaran. Ya, ini juga mungkin perlu kita kembangkan dengan mengkaitkan dan mengkombinasikan bahan-bahan ajar dan sumber-sumber belajar yang kita gunakan. Yang berikutnya itu adalah lumayan tadi ya, bagaimana berusaha untuk meminta keaktifan dari siswa dengan banyak melibatkan siswa, entah itu dalam proses pemanasan kah, atau dalam proses untuk tanya jawab kah, paling tidak dalam proses pembelajaran itu supaya kontennya menjadi menarik, maka interaksi itu banyak kita bangun. Jangan cuma hanya kita yang memberikan materi, tetapi umpan-umpan balik secara tidak langsung itu juga bisa memberikan motivasi kepada peserta didik untuk tetap fokus dalam proses pembelajaran. Ya. Yang terakhir adalah stimulus-stimulus yang harus tetap konsisten kita berikan kepada peserta didik, sebab dalam proses pembelajaran gerak itu ada kalanya peserta didik itu sedikit agak merasa jenuh dengan kegiatan belajar gerak itu. Makanya memang perlu selalu diberikan stimulus untuk tetap fokus dan tetap bergairah dalam melaksanakan seluruh rangkaian pembelajaran. Secara umum ya oke. Lumayan bagus, tinggal bagaimana memperbaiki dan lebih bagus lagi untuk ke depannya. Pak Dokter. Saya kira itu saja Bu Eni, saya. Ya, terima kasih Pak. Ya.